Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tentram penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasa-Nya tak tetap. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Yesus perlindunganku, telah mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus kekal teguh. Biar bertabah hati, ku menantikannya, sampai harinya tiba dan fajar berkah. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya. Dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kemudian kita juga belajar mempraktekkan firman Tuhan dalam praktek hidup kita sehari lepas sehari. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah pengasih dan penyayang, yang kami boleh sapa sebagai Bapa, dan yang telah turun ke dunia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami, dan bahkan mencurahkan Roh-Mu yang kudus, yaitu Roh Kudus, untuk mendampingi, menguatkan, dan memimpin, dan mengubah hidup kami menjadi sehari lepas sehari serupa dengan Kristus. Tolonglah kami ketika kami membaca, merenungkan,
dan mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup sehari lepas sehari. Roh Kudus, tolonglah kami. Amin. Ibu, bapak, dan saudara, firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan, dan juga kita terapkan dalam hidup sehari-hari adalah firman Tuhan dalam kitab Nabi Yesaya, pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikian. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, coba kita bayangkan, ada seorang ibu yang memerintahkan, menyuruh, minta tolong anaknya yang perempuan untuk belanja sayur di pasar. Tentu anaknya ini ya dengan sedikit grogi barangkali karena jarang diminta untuk belanja sayuran. Nah, mungkin juga takut. Tapi ibunya itu tahu anaknya takut dan bimbang. Maka ibu itu segera berkata, "Jangan takut, Nak. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang." Lalu ia menulis nama sayurnya dan kemudian memberi uang, sehingga anak perempuannya itu dengan berani, tidak ragu lagi, berangkat ke pasar membeli sayur-sayur yang dipesan oleh ibunya. Ibu, bapak, dan saudara, demikianlah juga perjalanan hidup kita manusia, saudara-saudara dan saya. Tiap-tiap hari kita menjalani liku-liku, naik turun, berkelok-kelok, bahkan harus menelapak pada batu, kerikil, tapi kita jalan terus. Tuhan tahu bahwa ketika kita menapaki langkah-langkah perjalanan hidup kita, kadang atau mungkin sering kita ketakutan, atau ketika melangkah kita ragu-ragu, kurang mantap, kita bimbang. Ibu, bapak, dan saudara, dalam situasi seperti itu ingat firman Tuhan yang dengan tandas, dengan tegas berkata, "Nak, jangan takut. Aku ada di sampingmu. Nak, jangan ragu-ragu melangkah. Jangan bimbang melangkah. Terus, sebab aku ini adalah Allahmu. Aku ini adalah sembahanmu. Aku ini
yang bisa menolong kamu. Nah, oleh karena itu firman Tuhan, selain mengatakan jangan takut dan jangan bimbang, Tuhan kemudian mengatakan demikian, aku akan meneguhkan dan akan menolong engkau. Aku akan pegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau ke kemenangan kehidupan, yang membawa engkau berhasil, yang membawa engkau sukses. Ibu, bapak, dan saudara, Tuhan itu tidak cuma memberi perintah, menunjuk jalan. Tuhan tidak cuma memberi perintah dan menunjuk jalan, tetapi Tuhan itu juga yang mendampingi. Tuhan itu juga yang menolong. Tuhan itu juga yang memberi jaminan, memberi kepastian bahwa kita akan sampai ke tujuan, kita akan sampai kepada kebahagiaan, kita akan sampai kepada hidup yang berkemenangan. Maka dari itu, ibu, bapak, dan saudara-saudara, barangkali hari-hari terakhir ini, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sedang menghadapi kesulitan. Mungkin sakit penyakit, mungkin kesulitan-kesulitan tentang pendidikan anak, mungkin kesulitan-kesulitan di dalam mencari nafkah, dalam pekerjaan, mungkin hambatan-hambatan dalam membina relasi kerukunan dengan pasangan hidup kita, suami, istri. Mungkin banyak hal-hal lain yang menghadang di depan kita. Ingat firman Tuhan hari ini. Jangan takut, jalan terus. Hadapi dengan keyakinan, hadapi dengan tidak bimbang, hadapi dengan berani. Jangan menghindar, tetapi hadapi semuanya bersama Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sendiri. Seperti ibu yang tidak membiarkan anaknya belanja di sayur sendirian, tapi diberi sangu, diberi kekuatan, diberi penggambaran tentang sayur yang akan dia beli. Demikian juga kita, saudara-saudara dan saya. Mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan berpegang dan betul-betul menghayati penyertaan Tuhan. Betul-betul meyakini, mengalami pertolongan Tuhan, kekuatan, keteguhan dari Tuhan untuk saudara dan saya juga. Dan jaminan dari firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan pegang tangan kanan kita. Tuhan akan pegang langkah hidup kita, sehingga kita akan sampai kepada tujuan kehidupan ini.
kita akan beroleh kemenangan, kesuksesan hanya di dalam Tuhan. Kita lanjutkan jalan hidup kita tanpa bimbang, tanpa ragu, percaya penuh, berserah penuh, dan taat, setia, manut akan bimbingan, arahan, nasihat dari Tuhan. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, saatnya kita memasuki doa syafaat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, doa syafaat itu adalah sebuah kesempatan istimewa yang Tuhan berikan kepada kita, saudara dan saya, untuk menjadi perantara antara Tuhan dengan sesama, sesama dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita doa, dan saya akan menyebutkan pokok-pokok doa syafaat. Mohon ibu, bapak, dan saudara menyebut nama Tuhan dan bercakap-cakap dengan Tuhan tentang pokok-pokok yang saya sebutkan nanti dalam hati saudara masing-masing. Mari kita mulai menaikkan doa syafaat. Pertama-tama, barangkali kita sendiri atau bahkan orang lain juga, keluarga kita saat ini sedang menghadapi masalah-masalah, problem-problem sehingga takut, gentar, bimbang, ragu. Ingatlah firman Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Tuhan akan segera menolong dan segera memberi jaminan kemenangan. Mari kita doakan juga. Barangkali ada teman-teman, ada saudara-saudara yang sedang sakit. Mungkin berobat secara rutin, berobat jalan, atau bahkan dirawat di rumah sakit. Kita doakan mereka supaya mereka beroleh pertolongan dari Tuhan. Mari kita doakan juga gereja, khususnya GKI Gatot Subroto Purwokerto, bajem-bajemnya Bumiayu Wangon, dan juga pos PI Kemutuk. Kiranya gereja milik Tuhan ini diberkati. Demikian juga kita doakan gereja-gereja di sekitar kita, bahkan di seluruh dunia, supaya gereja, yaitu anggota-anggotanya dan para simpatisan, boleh hidup terus-menerus mengikuti jalan Kristus. Khususnya di masa pra-Paskah ini, gereja-gereja boleh menghayati masa-masa pra-Paskah, yaitu sengsara penderitaan Kristus sampai
mati di kayu salib Golgota untuk menebus dan menyelamatkan dunia yang berdosa ini. Terakhir, barangkali ada di antara ibu, bapak, dan saudara-saudari yang sedang mempunyai pergumulan-pergumulan khusus. Pada kesempatan ini, mari kita pasrahkan semua, sumelehaken semua kepada kehendak Tuhan. Dan di dalam segala hal, kita belajar terus setia, manut nurut kepada firman, ajaran, dan suri toladan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tutup dengan doa syafaat yang paling sempurna, komplit, singkat yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, kepada gerejanya, dan juga sekarang kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.